Halo teman-teman, selamat datang di channel Kacau, Pajak Berkicau. Nah, di sini kita akan bahas hal-hal yang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya kita bisa pahami kok dengan santai. Ya nih, pajak pertambahan nilai atau PPN. Tapi sebelum kita bahas atau sebelum kita berkicau-kicau tentang PPN ini, aku perkenalan diri dulu ya. Kenalin, namaku Fenisi Sianturi. Kalau di kampus, NIM aku 187. Maklum guys, keseringan bawa-bawa NIM soalnya kalau perkenalan. Teman-teman udah pada siap belum buat bahas tentang hal yang menarik ini? PPN. Kenapa sih kita bahas ini? Nah, gini deh. Kalau kita perhatiin, hampir setiap hari atau hampir setiap kali kita beli barang, pasti ada tambahan sekitar 11% dari harganya. Nah, tambahan itu sebenarnya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, tapi di sini aku bakal ngebahas PPN itu dengan cara yang lebih santai dan mudah dipahami daripada yang ribet-ribet kan bikin kepala puyeng ya. Jadi nanti harapan aku setelah baca atau teman-teman nonton penjelasan ini, teman-teman nggak mikir kalau PPN itu ribet lagi. Yang pertama, apa sih PPN itu? PPN atau pajak pertambahan nilai itu sebenarnya gini, teman-teman bisa baca di sini, tapi simpelnya tuh gini. Kita beli barang di toko seharga 100.000. Pas bayar jadi 11.000. Nah, tambahan yang 11.000 ini itulah PPN 11%-nya. Semuanya pasti punya dasar hukum dong. Masa enggak? Jadi, di sini tuh tertera, teman-teman bisa baca, tertera dasar hukum pertama kali itu diatur di mana, terus yang terbarunya itu diatur di mana. Nah, ini adalah subjek PPN. Jadi tuh simpelnya subjek itu tuh gini. Jadi subjek PPN itu tuh pihak yang punya kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai dengan aturan perpajakan. Nah, ini beberapa subjek PPN. Lalu tentunya ada objek dong. Nah, sedangkan objek ini tuh barang dan jasa yang dikenai pajaknya. Atau bisa disebut juga barang kena pajak atau jasa kena pajak. Tapi selain itu ada juga kok ini beberapa teman-teman bisa baca. Oke, tapi ada juga yang dikecualikan. Jadi ada gini, pemerintah ini tuh pasti mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak semua hal itu dikenai pajak. Iklan dulu guys. Oke, lanjut. Nah, masuk nih kita ke perhitungannya. Jadi dalam PPN itu kita punya DPP. Jadi DPP ini tuh nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPN-nya. Jadi sebelum kita hitung pajaknya, kita harus tahu dulu nilai dasarnya. Jadi rumusnya sederhana. Teman-teman bisa baca, yaitu tarifnya dikalikan dengan DPP-nya. DPP itu apa sih contohnya? Nah, DPP itu terdiri dari beberapa jenis-jenis ini. Ada harga jual, pergantian, nilai impor, dan lain-lainnya. Tapi ada ini guys, ada note-nya, yaitu DPP ini tidak termasuk sebagai PPN. Kalau ada diskon bisa mengurangi DPP, dan DPP ini juga bisa jadi dasar utama untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Nah, selanjutnya ada tarif. Nah, pada umumnya kan tarif PPN di Indonesia kan 11% nih. Nah, terdapat juga tarif-tarif khusus, teman-teman bisa baca. Nah, di dalam PPN ini terdapat juga tarif pajak penjualan atas barang mewah. Ini tuh berkaitan. Tapi tarif PPNBM ini tuh bervariasi, mulai dari 10% hingga 20%, tergantung jenis barangnya. Selanjutnya, mekanisme pemungutan. Nah, gimana sih pemungutannya itu? PPN ini biasanya dipungut pada saat, nih, yang pertama, barang atau jasa diserahkan. Yang kedua, penerimaan pembayaran. Ini simpelnya tuh kayak pembayarannya itu udah diterima sebelum terjadi penyerahan gitu. Nah, prosesnya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa baca. Nah, selanjutnya ada mekanisme penyetoran atau pelaporan, yaitu pajak keluaran itu apa yang terjadi
Jadi pajak keluaran itu terjadi saat kita menjual barang. Pajak masukan itu terjadi saat kita membeli barang. Nah, setelah PKP menghitung, lanjut lagi PKP itu akan melakukan penyetoran PPN ke kas negara melalui sistem e-billing. Nah, setelah disetor, PKP ini akan melaporkan melalui SPT Masa PPN. Isinya ada ini. Terus ada batasnya nih. Batas waktu pelaporan itu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kalau telat gimana? Nah, kalau telat bisa kena sanksi sejumlah 500.000 atau bisa juga kena sanksi bunga. Setelah penjelasan yang cukup panjang, bla bla bla, kita langsung masuk aja nih ke studi kasusnya gimana, biar teman-teman nggak bingung kayak apa sih dari tadi yang dibahas bla bla bla. Mungkin melalui studi kasus ini nanti pemahaman teman-teman akan bertambah nih. Nah, misalnya nih, PT Sen Group. Nah, jadi dalam kasus ini PT Sen Group merupakan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan bergerak di bidang penjualan perangkat elektronik. Nah, pada bulan April 2026, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, menjual laptop dalam negeri sebesar 20 juta. Yang kedua, memberikan jasa instalasi software sebesar 5 juta. Yang ketiga, mengimpor software berlisensi dari luar negeri sebesar 10 juta. Yang keempat, mengekspor barang ke luar negeri sebesar 15 juta. Nah, kita analisis nih. Yang menjual laptop, ini kan termasuk BKP. Pastinya dikenai PPN 11%. Selanjutnya, memberikan jasa. Ini termasuk ke JKP, dikenai PPN 11%. Selanjutnya, mengimpor software berlisensi dari luar negeri. Ini termasuk objek PPN, karena PPN 11% juga. Nah, mengekspor barang ke luar negeri juga termasuk objek PPN. Namun ini dikenakan tarifnya 0%. Kenapa sih ekspor barang ke luar negeri itu dikenai tarif 0%? Tujuannya itu supaya barang Indonesia bisa bersaing di luar negeri, makanya diberi kemudahan. Nah, selanjutnya kita hitung nih. Yang pertama, pajak keluaran. Pajak keluaran kan tadi yang aku bilang pajak keluaran berarti kita menjual. Nah, penjualan laptop. PPN tadi kan dikenakan PPN 11%, makanya kena PPN-nya 2.200.000. Jasa instalasi juga PPN 11%, 550.000. Nah, maka total pajak keluarannya itu 2.750.000. Selanjutnya pajak masukan nih. Impor software, berarti kita membeli kan? Makanya dia kena pajak masukan. 11% juga, yaitu 11% dari DPP-nya, jadi 1.100.000. Maka total pajak masukannya 1.100.000. Nah, transaksi ekspor, ini kan kena tarif 0% tadi, jadi tidak menambah PPN terutang. Tapi ini tetap dilaporkan nanti dalam SPT Masa PPN. Nah, total PPN terutangnya berapa? Tadi kita masukkan rumus PPN terutang, yaitu pajak keluaran dikurang pajak masukan, yaitu senilai 2.750.000 dikurang 1.100.000 sama dengan 1.650.000. Nah, kira-kira udah pada paham belum nih? Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video aku ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan. Saran dan kritik yang membangun sangat aku harapkan dari para penonton. Terima kasih.